Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Akbar Arianto. Saya di sini akan menampilkan hasil dari mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh UM Jember yang dilakukan pada hari Rabu 1 Juli 2020. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatno, menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Beliau juga menjelaskan tentang ada beberapa cara mencapai negara kedaulatan dengan melakukan perubahan secara drastis, di antara lain yang pertama karakter building, membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua ekonomi building, membangun desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga education building, membangun hal petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat teknologi building, menerapkan teknologi tepat guna. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan, wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin wajib bisa memimpin dirinya sendiri. Bila sudah mampu memimpin dirinya sendiri, baru bisa menjadi pemimpin organisasi yang sesungguhnya. Penerapan urban farming, teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai, diantaranya healthy, artinya sehat. Berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai kandungan untuk menjaga kesehatan. Kedua, art, artinya harus mempunyai nilai seni yang tinggi. Yang kedua, menurut Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara drastis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Yang selanjutnya, 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, orientasi layanan. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, fleksibilitas kognitif. Yang ketujuh, kecerdasan emosional. Yang ke-8, berkoordinasi dengan orang lain. Yang ke-9, manajemen. Yang ke-10, pemecah masalah yang kompleks. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan mandiri. Yang selanjutnya, smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi atau status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya, yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Yang kedua, precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input, benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input, dan saving cost. Selanjutnya adalah komponen dan praktik terbaik SFPA 4.0. Yang pertama, peran data besar. Yang kedua, Internet of Things, sensor di lapangan dan di ternak. Yang ketiga, aplikasi komputer dan HP. Yang keempat, penggunaan GPS, satelit,
dan wifi. Yang kelima, drone penyemprot. Yang keenam, prediksi dan nego harga hasil panen sebelum tanam. Yang ketujuh, menerapkan manajemen operasional dan manajemen risiko. Yang kedelapan, menjamin keamanan pangan dan penjagaan HPTG. Yang kesembilan, mencoba mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian untuk memperoleh dan memberikan data yang akurat. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.